Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tujuan berikutnya, yaitu tentang ini, skeptisism atau sikap skeptisme. Ya, sikap tidak mudah percaya. Ya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, aspek-aspek dari profesional skeptisism. Jadi, sikap profesional skeptisme. Nah, itu ada dua komponen utama, yaitu komponen tentang ini penting, a questioning mindset. Jadi kita itu bertanya-tanya, jadi kita meragukan ya informasi yang ada, tapi bukan berarti tidak percaya. Lalu yang berikutnya adalah critical assessment of audit evidence atau penilaian kritis atas bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Jadi setiap bukti audit yang kita dapatkan itu kita akan melakukan penilaian tes ya atas bukti audit, apakah bukti audit ini sudah benar? Apakah ada yang salah? Dari bukti audit ini kira-kira saya bisa mendapatkan apa? Nah, jadi butuh keterampilan, kemampuan dalam penilaian kritis atas bukti audit, dan juga ini dari diri sendiri masalah questioning mindset. Jadi sikap untuk ya bertanya-tanya terus, kira-kira ada masalah apa? Nah, seperti itu. Nah, lalu ini adalah elemen-elemen komponen daripada profesional skepticism. Yang pertama adalah ya ini questioning mindset. Jadi ceritanya seperti kita percaya, tapi kita harus verifikasi. Jadi kita percaya, tapi kita harus verifikasi. Artinya kita mempunyai ini sense of doubt. Jadi kita seperti meragukan ya, suatu pernyataan, inquiry. Ya. Kita mungkin dikasih tahu, oh laba tahun 2020 ini naik karena penjualan kuantitasnya juga naik. Nah, itu kita jangan langsung percaya, tapi kita harus verifikasi. Kita punya ini sense of doubt. Ya, rasa ragu ya, meragukan. Apakah benar informasi yang diberikan atau tidak? Ya, berdasarkan apa? Ya, kita mencari bukti auditnya. Ya, nota, surat jalan, semacam itu. Lalu berikutnya adalah suspension of judgment, artinya kita menangguhkan keputusan kita. Jadi kita tidak langsung memutuskan pada saat itu juga. Namun kita akan menangguhkan ya, memutuskannya nanti ketika kita sudah dapat ini evidence, appropriate evidence. Kita sudah mendapatkan bukti yang cukup. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memutuskan judgment, tidak boleh. Namun kita akan melakukan judgment ketika kita sudah mendapatkan bukti yang cukup memadai. Nah, atas transaksi tersebut. Lalu berikutnya adalah jadi yang ketiga adalah search for knowledge. Jadi mencari pengetahuan ceritanya. Pengetahuan atas apa? Jadi pengertiannya adalah a desire. Jadi desire itu berarti seperti hasrat ya. Hasrat untuk menginvestigasi beyond the obvious. Jadi yang sudah jelas itu masih mau diinvestigasi. Ya, namun dengan alasan untuk menguatkan bukti. Ya, jadi sudah ada fakta-fakta, tapi ya kita harus mencari lebih untuk itu mendukung bukti-bukti yang ada. Nah, itu ada yang ketiga. Lalu yang keempat adalah masalah interpersonal understanding. Ya, jadi di sini adalah skill auditor untuk memahami masalah setiap orangnya itu sifatnya bagaimana. Karena dari sifat tersebut kita bisa tahu dari sini, dari motivasi dan juga persepsi orang tersebut yang memberikan informasi, kita bisa tahu apakah orang tersebut itu memberikan informasi yang bias atau informasi yang salah. Jadi di sini kita dibutuhkan interpersonal understanding. Kita bisa memahami ya sifat ataupun karakter dari orang tersebut. Ya. Lalu yang kelima adalah otonomi. Otonomi ini berarti dari diri auditor itu sendiri. Dia harus punya pengarahan diri sendiri yang kuat. Dia punya moral yang independen, ya, tidak mudah terpengaruh. Dia punya keyakinan untuk memutuskan dari dia sendiri, tidak ya daripada ikut-ikutan orang, keputusannya orang dia ikut, enggak, dia harus bisa mempunyai kemampuan memutuskan dari dirinya dia sendiri. Jadi untuk masalah evaluasi bukti audit, dia harus bisa memutuskan apakah bukti audit ini sudah cukup atau tidak, ya, professional judgment. Lalu yang berikutnya, lalu self esteem, ini adalah yang keenam. Ini adalah kalau di Indonesia kan harga diri ya. Jadi harga diri daripada auditor di mana mereka punya ini
self confidence, jadi kepercayaan diri yang tinggi ya untuk bisa ini menolak persuasi maupun dia dapat menantang asumsi-asumsi maupun kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada. Jadi maksudnya intinya adalah dia tidak boleh mudah percaya. Dia harus punya kepercayaan diri untuk menentang ya, untuk menolak apa sih yang sudah disimpulkan oleh pihak manajemen dengan cara ya kita mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai, lalu kita bisa mengambil keputusan. Jadi 6 komponen ini dibutuhkan oleh diri auditor ya. Ini ada di diri auditor sendiri semua untuk ini mengembangkan sikap yang profesional skepticism. Nah, ini adalah tentang skeptisme. Jadi sekali lagi auditor ya selain independence itu juga dibentuk oleh sikap yang skeptisme ini ya, keraguan-raguan ya, seperti itu, tidak mudah percaya. Oke, sampai jumpa di tujuan yang berikutnya.